Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang saya tulis, yaitu kitab Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab. Sekarang sampai ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8 halaman 67. Bab yang ke-8 halaman 67. Minu fi raqasis sa'ati aw raqasin aw bandul aw bandulum. Bab yang ke-8 ini akan menjelaskan tentang pendulum, jadi bandul, di mana ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan pendulum. Di pendulum alatnya seperti ini. Di pendulum seperti ini, atau pakai ini, terserah. Pendulum, gantungan jam bisa juga. Halaman 68, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dalam penggunaan pendulum ini? Al-manafi fi isti'mali raqasis sa'ah aw raqasin aw bandul aw bandulum. Beberapa manfaat di dalam penggunaan pendulum, yaitu yang pertama at-ta'yinu fil khiyarah. Jadi bisa menentukan pilihan kita, pilihan yang bagus untuk kita, pilihan yang cocok untuk kita. Misalkan ada beberapa pilihan yang kita bingung untuk menentukan di mana yang terbaik, maka insya Allah dengan perantara pendulum kita bisa menentukan di mana dari beberapa pilihan tersebut yang paling cocok untuk kita. Ta'yin fil kharah. Kemudian yang kedua, al-ilmu bil mauhibah, ay al-quwwatin nafsiyah. Bisa mengetahui potensi kita bagaimana, kemampuan kita itu apa, kelebihan kita itu apa, kekuatan diri kita itu apa. Ini bisa diketahui dengan menggunakan alat pendulum. Kemudian manfaat yang ketiga, al-ilmu biman yataharra zawjan, bisa mengetahui pasangan yang cocok buat kita, pendamping kita, pendamping untuk bisnis kita, usaha kita, yang cocok siapa, dia cocok atau tidak. Ini bisa menggunakan alat pendulum tadi. Kemudian yang keempat, al-ilmu bidauqi imri'in wa ma nawahu khairan aw syarran, bisa mengetahui dengan perasaan seseorang, dengan keinginan seseorang, dan apa yang ia niatkan, apakah itu baik atau yang dia niatkan itu jelek, bisa kita ketahui dengan pendulum. Kemudian yang kelima, al-ilmu bil janin fir rahimi, bisa mengetahui janin yang ada di dalam rahim. Jadi dengan pendulum insya Allah bisa mengetahui janin yang ada di dalam janin yang ada dalam kandungan tersebut laki-laki atau perempuan. Jadi selain USG bisa kita praktekkan pakai pendulum. Makanya mencari sumber air juga bisa menggunakan pendulum ini. Kemudian yang keenam, al-iktisyaf anid-dallatul marad, bisa mengungkapkan barang yang hilang, menemukan barang yang hilang dan penyakit. Maksudnya menemukan barang yang hilang, barang tersebut sudah diambil oleh orang lain atau tidak, barang yang hilang tersebut masih bisa jadi milik kita atau tidak. Jadi ini maksudnya menemukan. Kemudian sakit seseorang itu karena apa? Apa karena sakit medis atau non medis, ada gangguan jin atau gangguan ain, sihir atau apapun, insya Allah dengan pendulum ini bisa. Kemudian yang ketujuh, al-ilmu bil makhraj anil masail, bisa mengetahui solusi dari segala persoalan. Ada masalah yang kita hadapi, maka dengan media pendulum insya Allah
Allah bisa memberikan solusi untuk kita. Kemudian al-kaifiyah fi isti'mali raqas as-sa'a aw raqasin aw bandul aw bandulum. Bagaimana cara penggunaan alat pendulum ini? Yang pertama, yang bagi an takuna mutawaddian thumma takhtara makanan khalian. Yang pertama, hendaknya kita dalam kondisi berwudu. Kalian dalam kondisi berwudu, thumma takhtara makanan khalian, kemudian engkau memilih tempat yang sepi, tempat yang sunyi, tempat yang tenang, yang nyaman, yang tidak hiruk pikuk, yang tidak hingar-bingar. Jadi tempatnya nyaman, sepi. Jadi kita bisa fokus untuk menggunakan pendulum di sana. Kemudian yang kedua, antajlisa khasyan wa khadi'an thumma tatanaffas layyinan. Hendaknya kau duduk khasyan dalam keadaan khusyuk wa khadi'an dan dalam keadaan tunduk, thumma tatanaffas layyinan, kemudian engkau mengatur nafasmu secara lembut. Atur nafas. Duduk tenang, khusyuk, tundukkan kepala, kemudian atur nafas secara lembut. Wa tatawakkal 'ala Allah Ta'ala, kemudian kau pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa tusalli 'ala nabi bi ayyi sighatin kanat, dan engkau bisa membaca dan engkau juga membaca sholawat kepada Nabi dengan sigat apapun. Kemudian baca sholawat dengan sigat apapun yang biasa kita baca, yang kita sukai, bisa sallallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terserah. Kemudian wa tasta'idza billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Ini ada revisi di kitab, di revisi terbaru ada tambahan wa tasta'idza billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Kalau cetakan pertama tidak ada. Kalau cetakan yang kedua saya revisi, saya tambahkan ini wa tasta'idza billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Kemudian engkau memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan apapun yang Allah ciptakan. Mohon perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu oleh kejelekan makhluknya. Kemudian yang ketiga, antaqra'a, hendaknya engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca 3 kali, 3 marrat atau 21 marratan, atau dibaca 21 kali. Setelah ini baru membaca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Ini dibaca sebanyak 11 kali. Wa yanbaghi an taj'ala hadza dzikr min qablu dzikran mulazaman ba'da shalawatil mafruḍat. Sebelum praktek ini hendaknya zikir yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Ini hendaknya dijadikan zikir yang istiqamah sebelumnya. Sebelum praktek ini amalkan dulu, jadikan zikiran yang istiqamah dulu setelah sholat fardu. Wa tazida lafdzul jalala 66 marratan. Kemudian setelah bacaan ini tambahkan zikiran lafaz Allah 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 sebanyak 66 kali. Jadi bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Kemudian Allah 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 Allah. Jumlahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, antazkurullah bil qalbi ma'alayyin tanaffus duhulan wa khurujan. Setelah itu, setelah membaca tadi, hendaknya kita berzikir kepada Allah dalam hati dengan nafas yang halus, keluar masuknya kita berzikir lafaz Allah. Jadi pas masuk kita baca lafaz Allah, kemudian kita hembuskan nafas kita juga zikir lafaz Allah di dalam hati. Terus keluar masuknya nafas dalam hati kita berzikir Allah Allah Allah, seperti itu. Selanjutnya an tumsika raqas as-sa'a aw raqas aw bandul aw bandulum bil yadil yumna. Kemudian engkau memegang pendulum ini dengan tangan kanan. Wa tada'aha 'ala nuqtah wasta suratit tuq, dan engkau meletakkan di titik di tengah gambar lingkaran. Di gambar lingkaran seperti ini.
lingkaran, ini lingkaran, di tengah-tengah tadi ada titik. Jadi pakai tangan kanan tekan seperti ini di atasnya. Jadi di tengah-tengah titik yang ada di lingkaran. Kemudian yang keenam, antanwiya ma qasadta wa tatwallaha ayyuhdiyaka. Yang keenam, engkau berniat apa yang kau inginkan. Jadi misalkan kau ingin mengetahui pilihan dari banyak pilihan, itu niatkan, ya Allah beri saya petunjuk dari beberapa pilihan. Minta sama Allah. Wa tatwallaha ayyuhdiyaka, juga tambahkan Allah memberikan petunjuk kepadamu atas apa yang engkau maksudkan, atas apa yang kau inginkan dan harapkan. Kemudian yang ketujuh, saya siru wa taharraku raqasus sa'u bandul ala ma bi khairun aw syarrun insyaallah. Setelah berniat seperti itu, maka pendulum tadi akan berjalan dan bergerak dengan sendirinya, bergerak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang kamu harapkan, apakah itu baik atau jelek. Kemudian yang kedelapan, harakatu raqasis sa'a bandulum jata amama wa wara'a yadullu ala na'am bihasbi ma tanwi. Ketika pendulum ini bergerak di dalam gambar, dalam bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi ke depan ada bacaan amamah di sini. Kemudian ke belakang ada bacaan wara'a. Ketika ini bergerak dengan sendirinya, maka ini berarti menunjukkan na'am, apa yang kamu inginkan itu bagus. Misalkan, ya Allah, apakah keinginan saya menjadi guru PNS itu bagus? Seperti itu. Jadi ini akan dalam hati, ya Allah, apakah keinginan saya menjadi guru PNS bagus, berilah saya petunjuk. Maka ini nanti akan bergerak. Ketika bergerak ke depan dan ke belakang, ini menunjukkan na'am, iya, berarti benar-benar bagus. Kemudian yang kedelapan, harakatu raqasis sa'u bandulum jata yaminin wa yasarin yadullu ala la biasbi ma tanwi. Ketika ini bergerak ke kanan, yamin, ada tulisan yamin, sini yamin, yasar, ke kiri, kanan kiri. Ini berarti menunjukkan tidak. Berarti misalkan tadi saya berniat dalam hati, Allah, apakah menjadi guru PNS itu baik bagi saya? Misalkan ini kemudian berjalan dan bergerak ke kanan dan kiri, berarti ini menunjukkan tidak. Berarti itu tidak baik. Berarti tidak baik. Kemudian yang ke-10, harakatu raqasis sa'u bandulum daron ala tuq yadullu ala al-jahli bi hasbi ma tanwi. Ketika pendulum ini bergerak memutar seperti ini, jadi memutar, nanti ada memutar seperti ini. Jadi tidak ke depan belakang, tidak ke kanan kiri, tapi memutar. Ini yadullu ala al-jahli, menunjukkan tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu juga, tidak jelas antara baik dan buruknya. Jadi kuncinya di sini adalah pertanyaan atau niat kita dalam menggunakan pendulum itu hanya ada jawaban iya dan tidak. Ya Allah, apakah di tempat ini ada sumber air? Misalkan kita pakai pendulum, biasanya akan menunjukkan iya, na'am, ke depan belakang. Berarti kalau iya, di lokasi itu sudah ada sumber. Kemudian kita tuju lokasi secara khusus, apakah di titik ini benar ada sumber airnya, ya Allah, berilah saya petunjuk. Jadi langsung pindah. Jawaban dari niat kita, dari pertanyaan kita dalam hati hanya
iya dan tidak, bukan jawaban yang lain yang umum. Jadi pertanyaan iya dan tidak, karena pendulum akan membantu menjawab kita ke depan belakang, yang itu menunjukkan iya dari niat dan harapan kita. Juga pendulum akan menunjukkan kanan kiri, yang itu menunjukkan tidak dari apa yang kita niatkan. Ba'da an taf'ala kullaha, setelah kau melakukan itu semua, qala qul alhamdulillah rabbil alamin, maka ucapkanlah puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini gambar dulu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan buat video praktek langsung untuk penggunaan pendulum tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi bab berikutnya di lain waktu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.